Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Yuk Belajar Bahasa Inggris. Oke, good morning, good afternoon, or good evening, everyone. How are you today? I hope all of you are fine. Kali ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita tentang time. Okay, please you open your book on page 64. Buka halaman 64. Di sana memang tidak ada penjelasan tentang ini, jadi saya bikin sendiri ya penjelasannya. Kalau kita lihat pembelajaran ataupun pembahasan mengenai time dari sekolah SMP, SMA, kita diajarkan tentang menyebutkan waktu dalam bahasa Inggris. Biasanya ada dua. Pertama kita sebutkan dulu seperti ini, menit, kemudian jamnya, ya. Kemudian cara yang kedua adalah jam dan menitnya. Sebenarnya tidak hanya dua itu saja cara penyebutan jam dalam bahasa Inggris. Nah, seperti apa cara yang lain yang di luar dua cara tersebut? Makanya simak ya. Kita langsung saja masuk ke cara pertama, penyebutan waktu dengan menggunakan menit dulu dan jam. Oke, kita langsung masuk ke slide sini. Ini adalah waktu yang biasa kita dapatkan di bangku sekolah, ya, diajarkan di bangku sekolah tentang penggunaan waktu. Untuk menunjukkan jam 7.00 itu biasanya kita pakai 7 o'clock. Oke. Kemudian o'clock. Untuk 7.15, a quarter past 7. A quarter ini adalah menitnya, kemudian 7-nya jamnya. Oke. Pas. Jam 7.20, 20 minutes past 7. Ini penanda dalam kurung ini artinya boleh tidak dipakai. Ya, langsung saja 20 past 7. Jam 7:20 atau 20 menit setelah jam 7 ya. Tapi itu terkesan kaku. Biasanya kita sebutkan jam 7:20. Oke. Kemudian 7.23, 23 minutes past 7. Jam 7:23 menit. Ini pas semua ya. Kemudian 7.30, half past 7. Oke, half past 7 masih pas. Next, lewat dari menit ke-30 kita sudah masuk ke penggunaan to untuk membatasi mana menitnya, mana jamnya. Jadi sebelum to atau sebelum pas adalah menitnya, setelah to atau pas adalah jamnya. Oke. 7.35, 25. Oke, 7.35 berarti jam 8 kurang 25 kan? Maka disebutkan menitnya 25 to 8. Jam 8 kurang 25. Ini kalau kita tidak terbiasa menggunakan sistem ini, kita bingung sendiri kira-kira berapa menit ya lewat atau kurang ya, seperti itu. Tapi ini caranya, kalau kita terbiasa menggunakannya mungkin tidak masalah ya. 7.35 berarti 25 menit kurang dari jam 8 ya. Kita sebutkan 25 to 8. 25 menit menuju jam 8 atau jam 8 kurang 25 menit. Yang kita lebih familiar dengar adalah jam 8 kurang 25 menit. Sedangkan untuk 25 menit menuju jam 8 itu tidak terbiasa ya. Jadi seperti itu kalau kita
lihat meaningnya. Kalau sistem bahasa Indonesia, kalau kita baca dari kiri ke kanan ya 25 menit menuju jam 8. Nah, sama dengan jam 8 kurang 25 menit. Karena kita terbiasa menyebutkan demikian. Jam 8 kurang 25 menit, jam 8 lewat 25 menit dan sebagainya. Oke ya, tidak masalah. Yang penting kita paham 735 itu seperti apa disebutkan dalam bahasa Inggris. Kemudian next 745, a quarter to 8. Jam 8 kurang 15 menit. A quarter 15 menit. 15 menit menuju jam 8. Kalau kita sebutkan jam a quarter to 7 salah ya. Walaupun di sini tertulis 7, tapi secara maknanya 745 artinya 15 menit menuju jam 8 atau jam 8 kurang 15 menit, ya kan? Oke, next 747. 13 minutes to 8. Jam 8 kurang 13 menit. Ini kita akan lihat. Ini ada a quarter. Di bawah juga ada a quarter. Artinya sama-sama 15 menit. Kalau di atas lewat, kalau di bawah kurang. Kurang 15, ini lewat 15. Oke. Next, kita perhatikan juga ada pemakaian minutes seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Yang satu dikurung, yang dua tidak. Artinya, yang dikurung ini boleh tidak dipakai. Kalau yang tidak dikurung, ini wajib dipakai ya. Jadi, kapan ini wajib, kapan tidak, ini catatannya. Menit dengan kelipatan 5, seperti 5, 10, 20, dan 25, tidak membutuhkan kata minutes setelahnya. Jadi, 20 adalah kelipatan 5 kan, maka kita tidak perlu menggunakan minutes setelahnya. Kalau di luar itu, kelipatan itu seperti 23, 47, maka kita harus menggunakan minutes setelahnya, oke? Oke, next. Sekarang kita pakai cara kedua, jam dan menit. Ini sudah biasa kita pakai dalam versi bahasa Indonesia. Misalnya jam 7. Jam 7 itu 7 a.m. AM, PM. Oke, atau bisa juga kalau kita terbiasa ya 7 o'clock saja ya. Mau o'clocknya siang maupun malam sama saja. Tapi kalau kita menggunakan AM or PM, itu tergantung pada waktunya atau saatnya. Kalau misalnya malam, dari jam 12 malam, setelah jam 12 malam sampai jam 12 siang, maka kita pakai AM. Oke, misalnya jam 7 pagi, kita pakai AM ya. Tapi kalau jam 7 malam, kita pakai PM. Oke, ini perbedaannya di waktunya, di ya saatnya ya, siang atau malam. Oke. Next, 7.15. Seperti biasa, jam 7 ya, 7, 15, 15. Sudah, oke. 7.20, 7, 7, kemudian 20, 20. Kemudian 7.23, seperti biasa, seperti itu terus ya. Tidak masalah karena kita dalam bahasa Indonesia juga memakai cara yang ini. Oke, mungkin agak merepotkan adalah pemakaian yang pertama tadi, waktu menit duluan, kemudian jamnya. Kalau ini tidak masalah. Oke, bisa dipahami ya. Oke, next. Ini cara lain-lain mungkin tidak terbiasa kita lihat atau dengar dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi itu ada, dipakai ya oleh native speaker-nya. Apa itu? Penggunaan
after. Oke. Penggunaan after, saya ambil ini dulu. Ini seperti ini, after. Nah, after ini sama dengan pas. Sama dengan pas. Pas itu untuk menyatakan waktu setelah ya. Ini juga sama. 7:15. A quarter after 7. Kalau di awal tadi kita sebutkan a quarter past 7. Jadi after sama pas itu sama. Seandainya kalian mendengar native speaker menyebutkan waktu dengan kata after, itu sama saja ya. Maknanya dengan pas. A quarter after 7. Itu sama dengan a quarter past 7. Oke? Oke, next. 7:20, 20 after 7. 7:20 after. Oke. Kemudian 23 minutes after 7. Ini sama penjelasannya ya. Oke, itu after. Jadi kelipatan 5 kita tidak perlu pakai menit, tapi di luar itu kita pakai. Oke, understand? Kemudian off. Off ini juga mungkin akan kita temukan dalam percakapan native speaker. Nah, jika kita menemukan pemakaian off untuk waktu, itu sama dengan to. Ya, sama dengan to. Misalnya 7:45. Kalau di to itu sama dengan 15 menit kurang, ya, atau jam 8 kurang 15 menit. Kalau ini kita tinggal gantikan saja a quarter of 8. Kalau pakai to, a quarter to 8. Nih. Jadi tidak menutup kemungkinan, artinya kalau kita mendengarkan orang mengucapkan angka dengan menggunakan of atau menggunakan after seperti ini ya, tidak menutup kemungkinan. Kalau kita mendengarkan orang memakai kata-kata ini, ingat, pas itu sama dengan after, of itu sama dengan to. Clear ya? Clear, oke. Sekarang kita keluar dari sini. Ini ada satu lagi. Mungkin tidak terbiasa kita pakai, tapi ini ada. 24-hour clock. 24 jam ya. Jadi sistem 24 jam. Ada jam 1 itu 13.45. Di Indonesia juga kita pakai seperti itu, jam 13.45, jam 20.40, seperti itu. Di sini juga ada. Nah, saya bacakan. Used originally in military orders, but now increasingly used in travel timetable. Jadi di daftar waktu perjalanan biasanya menggunakan ini. Oke. Misalnya kita jam 7.00 itu, oke, 700 hour sama dengan 7 AM. Dan jadi pagi tadi kan saya sebutkan kalau jam 7 pagi kita pakai AM. Kemudian 10.30, 10:30 sama dengan 10.30 AM. Kemudian 1200 hours, noon, siang. 13.45, 13, kemudian 45-nya 45. Jadi 13:45 sama dengan jam 1.45. Jadi jam 1.45 PM karena lewat dari jam 12 ya. Kan aturannya PM itu setelah jam 12 siang sampai jam 12 malam. Jadi sudah lewat jam 12 siang, makanya pakai PM. Oke, ini siang. Dan sebagainya seperti itu. Kita lihat. 22.50. 22:50. Jadi jam 22 itu sama dengan jam 10:50 malam. PM. PM malam ya. Oke.
malam. Oke. Nah, ini juga seperti itu. Oke, guys. Sekarang kita kembali ke tugas kalian. I hope you understand. Ini sekarang kita masuk ke sini nih. Kita masuk ke sini. Kita akan lihat di sini kita harus match each time with a picture, write the number. Oke, jadi yang harus kamu lakukan adalah kamu harus cocokkan ini waktu, ya, waktu dalam kata-kata, cara bacanya, dan ini gambarnya. Saya akan berikan contoh 2, ini 1 sudah dikerjakan. 1 yang ini, ya, where F number 1, 20 to 2. Jam berapa? Jam 2 kurang 20. Yang ini 2 kurang 20. Sekarang nomor 2, 3:15. Nah, kalau ini menit duluan ya, baru jam. Kalau ini jam duluan, karena tidak memakai to. Oke, tidak memakai to. Jadi to ini kan pembatas antara menit dan waktu. Kalau yang kedua ini tidak ada to-nya, berarti seperti bahasa Indonesia jam dan menit. 3:15, jam 3:15. Kira-kira yang mana jam 3:15? Yang ini ya. Jadi ini adalah nomor 2. Nah, nomor 2 tuh sudah saya kerjakan untuk kalian. Sekarang tugas kalian, tadi sudah saya jelaskan cara pemakaian jam, ada cara 1, 2, dan sebagainya. Ya, coba kalian lihat lagi, dikerjakan ya. Tugas pertama 3 sampai 8. Ini tugas 1. Oke, tugas 1 dari nomor 3 sampai nomor 8. Oke ya. Next. Can you say these times? Can you say these times? Silakan Anda buat dengan kata-kata seperti ini ya. Dengan kata-kata seperti ini waktunya. Yang Anda harus lakukan, Anda sebutkan dalam kata-kata seperti ini. Saya kerjakan ya untuk kamu. Nomor 1, 6:30, berarti half past 6. Ini jam 6:30 ya. 7 kurang tuh, artinya half past 6. Atau bisa juga 6:13. Oke. Bisa half past 6 atau 6:13. Kemudian kalian buat yang ini 2 dan 3. Oke, 2 dan 3. Jadi ini saya anggap sebagai tugas 2. Oke ya. Clear. Tugas 2 kamu kerjakan yang ini sama yang ini. Oke, you got it? Paham ya? Oke, good. And this is the last time listening. I will turn on this cassette for you. I will give the example here for number 1. Number 2, I will give also here in this video, but I will not give the complete audio because of copyright. So I just limit the time to hear the video, to watch the video from my channel 1 and 2. And the audio for 3, 4, 5, and 6, I will send it to our Google Classroom. Okay? Unit 4, Time, page 14. 2. Let's listen. Listen and write the correct time on each clock. 1. Excuse me, what's the time?
It's 10:15. Thanks. 2. Do you have the time? Let me see. Yeah, it's 10 after 2. 2:10? Thanks. Okay, I think it's clear. And this is as your third exercise. Ini tugas 3 kalian. Oke, tugas 3 kalian yang ini. Tugas 3. Oke, listening. Listening. Kalau kalian bisa ngerjakan yang tadi itu, insya Allah juga bisa mengisi yang ini. Okay, I think that's all guys. Thanks for your watching. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.